Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kajian pagi yang dirahmati Allah, puji syukur selalu kita panjatkan padanya dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengenal salah satu tokoh Aisyah yang mampu menginspirasi kita semua. Karena apa? Karena kemampuannya dalam memimpin Aisyah dengan gaya kepemimpinan transformatif pada saat itu, yaitu tahun 1917 sampai 1920. Padahal di dunia barat, gaya kepemimpinan transformatif baru dikembangkan oleh Bernard Bass pada tahun 1985. Oleh karena itu, kalau penasaran, mari kita dengarkan kisahnya. Ibu Siti Bariyah, putri dari Kiai Hasyim Ismail, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1325 Hijriah atau 1902 Masehi. Beliau adalah salah satu putri lurah keraton Yogyakarta yang bernama Haji Hasyim Ismail. Haji Hasyim Ismail ini juga menjadi motor penggerak reformasi Islam yang dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Sebagai putri Haji Hasyim Ismail, Bu Siti Bariyah ini bersaudara dengan Jasimah atau Bu Jusa, Haji Sujai, Haji Fahruddin, Ki Bagus Hadikusumo, Hazaini, Siti Munjiah, dan Siti Walidah. Sebagai adiknya Siti Munjiah, Siti Bariyah ini sejak awal sudah aktif di pengajian Sopo Trisno yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya pada tahun 1914, yang tidak lain itu merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah. Selain keaktifannya dalam forum tersebut, Siti Bariyah juga telah lulus dari Neutral Meisjes School, sekolah umum perempuan milik Belanda, yang memiliki kurikulum yang sama dengan tingkat SMP, tetapi dengan penekanan pada pendidikan moral dan karakter yang kuat. Siti Bariyah yang sekolah di Neutral Meisjes School ini juga atas anjuran Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1913 bersama kedua temannya. Karena dengan pendidikan beliau inilah beliau dipercaya memiliki pemikiran yang modern yang diharapkan bisa mengembangkan Aisyah. Kelebihan daripada Bu Siti Bariyah ini dibandingkan santri-santri perempuan yang lainnya, beliau ini sering diajak bertablik oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di kantor-kantor pejabat pemerintah dan di sekolah-sekolah umum, karena memang memiliki kemampuan dan wawasan yang melebihi santri perempuan lainnya. Beliau ini menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan Melayu. Melalui kemampuannya ini, Ibu Siti Bariyah mendapat tugas menerjemahkan ayat Al-Quran yang dibacakan temannya Wasilah ke dalam dua bahasa tersebut. Nah, model pengajian yang dijalankan oleh Siti Bariyah dan Wasilah inilah yang kononnya menjadi daya tarik warga perempuan untuk berbondong-bondong mengikuti pengajian. Sebagai anak didik Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau menjadi sosok perempuan yang dinamis, berpandangan maju ke depan, dan meletakkan dasar yang kuat bagi pergerakan perempuan di Muhammadiyah. Memimpin organisasinya dengan gaya transformasional, bahkan terpilih menjadi ketua meskipun tidak hadir pada saat rapat pembentukan.
Beliau memimpin Aisyah pada usia yang relatif muda, yaitu kalau beliau lahir 1902 dan dia memimpin Aisyah 1917, paling tidak usia beliau saat itu adalah umur 15 tahun. Umur 15 tahun itu adalah tamat SMP kalau mungkin sekarang ya. Sebagai ketua pertama Hobs Bestur Muhammadiyah bahagian Aisyah. Artinya sebagai ketua pimpinan pusat atau pengurus besar Muhammadiyah bagian Aisyah. Jadi dulu itu Aisyah belum berdiri sendiri tapi masih menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dan kemudian terpilih kembali pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, yaitu tahun 1927 sebagai ketua Aisyah. Beliau juga terpilih juga dalam 2 kongres berikutnya, yaitu 1928, 1929. Mengenai pendidikan dan keintelektualitasnya, karena merupakan lulusan neutral Meisje School, yaitu sekolah umum Belanda, maka beliau menjadi seorang yang cakap memimpin, sekaligus penembus tradisi di mana perempuan saat itu jarang sekolah di luar lingkungan agama. Beliau bersama temannya yaitu Siti Wadingah dan Siti Dawimah yang juga kader dan didikan Ki Haji Ahmad Dahlan di pengajian Sopo Trisno. Langkah Ki Haji Ahmad Dahlan yang menganjurkan anak-anak wanita di Kauman masuk sekolah umum saat itu masih sulit diterima oleh masyarakat setempat. Apalagi jika seorang perempuan itu harus keluar kampung untuk masuk sekolah yang dipimpin oleh orang Belanda. Meskipun beliau, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, mendapat kecaman yang keras, tapi tetap teguh mendidik mereka, karena dalam tradisi Jawa memang ada status wanita diungkapkan sebagai lewat pepatah, yaitu swarga nunut neraka katut. Nah, tradisi Jawa ini memang masih menganggap wanita berada di bawah status pria. Nah, pandangan inilah yang oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu diharapkan tidak terus berlangsung. Karena pandangan yang demikian itu tidak hanya manifest dalam kehidupan sehari-hari, tapi akhirnya juga merambah pada pemahaman keagamaan. Inilah yang dijadikan Ki Haji Ahmad Dahlan itu untuk menepis ataupun istilahnya menghilangkan tradisi swarga nunut neraka katut. Karena masing-masing orang nanti, baik laki-laki perempuan, harus mempertanggungjawabkan amal usahanya di hadapan Allah. Bu Siti Bariah ini aktif juga dalam pergerakan perempuan. Jadi sebagai pelopor gerakan lahirnya Aisyah Bustanul Atfal atau Taman Kanak-kanak dan Kesetaraan, serta terlibat dalam inisiasi Kongres Wanita Indonesia, yaitu KOWANI. Dia juga dikenal sebagai penulis dan jurnalis, karena pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, yang juga kakak beliau, Siti Bariah diberi otoritas untuk memberikan penafsiran terhadap rumusan tujuan Muhammadiyah yang saat itu dimuat dalam bentuk artikel di Suara Muhammadiyah dengan judul Tafsir Maksud Muhammadiyah, edisi nomor 9 tahun keempat September 1923. Juga terlibat merintis majalah Suara Aisyah pada tahun 1926. Nah, untuk menopang kegiatan di organisasinya, keseharian Siti Bariah bersama dengan kebanyakan penduduk Kauman saat itu, yaitu menjadi saudagar batik. Beliau berbisnis dengan suaminya Muhammad Wasim,
putra Ki Haji Ibrahim yang tidak lain adalah adik dari Siti Walid. Siti Bariah meninggal setelah melahirkan Fuad dalam usia yang masih relatif muda. Akan tetapi namanya telah tercatat dengan tinta emas bahwa dialah presiden pertama Hauf Bestur Muhammadiyah bagian Asia. Sepeninggalnya beliau, ketika anaknya diasuh oleh Siti Munjiah yang sekaligus adalah kakak kandungnya. Nah, sebelum menutup kisah ini, mari kita mengenal gaya kepemimpinan transformasional atau transformatif. Gaya kepemimpinan transformasional itu berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih baik, yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah idealisme influence, yaitu seorang pemimpin wajib atau mampu menjadi contoh atau teladan bagi anggotanya. Yang kedua, inspirational motivation. Jadi seorang pemimpin mampu menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Intellectual stimulation, yaitu seorang pemimpin mampu menstimulasi anggotanya untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, individualism consideration. Seorang pemimpin mampu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Demikianlah kisah ini saya akhiri. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, para pemimpin ini yang saat ini mendapat amanah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.